Selamat malam Mirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Dwi Anggia kembali hadir untuk Anda malam hari ini di Dua Sisi. Dan malam ini kita akan membahas mengenai sebuah gebrakan baru yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang baru saja resmi menjabat. Salah satunya dengan membentuk Badan Penyelenggara Ibadah Haji dengan harapan bisa meningkatkan kinerja untuk penyelenggaraan haji dan juga meningkatkan layanan bagi penyelenggaraan haji untuk jamaah haji Indonesia. Nah, kemudian apakah ini bisa menjamin bahwa peningkatan pelayanan untuk haji bisa terjadi? Kami akan mendiskusikannya di Dua Sisi selengkapnya. Oke. Sayang sekali terputus ya tayangan tadi. Di sana digambarkan bahwa ini adalah sebuah gebrakan baru yang diciptakan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki pelayanan terhadap penyelenggaraan haji dan juga jemaah haji di tanah air. Kami akan berdiskusi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Bung Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Selamat malam Bang Daniel. Assalamualaikum, baik Mbak Dwi. Waalaikumsalam. Jadi malam ini nggak ikut ke Magelang ya? Harusnya ke sana ya? Dipanggil TV One. Nanti langsung merapat ke Magelang untuk retreat. Baik, terima kasih Bang Daniel atas waktunya. Kemudian ada Ibu Om Komariah, calon jemaah haji. Selamat malam Ibu Om. Selamat malam. Ya. Di sebelah kiri saya ada Bang Farid Aljawi, Ketua Harian Bersatu, Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umroh. Assalamualaikum Mbak Anggi. Waalaikumsalam Pak Farid. Dan di ujung sana ada Mas Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bergabung via Zoom malam hari ini Ketua Komisi 8 Bapak Marwan Dasopang. Selamat malam Pak Marwan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan untuk waktunya bergabung malam hari ini. Saya langsung ke Bang Daniel terlebih dahulu nih, karena ini badan yang baru ya, agensi baru yang dibuat oleh pemerintah. Tapi sebelum kita masuk ke poin ini, saya mau cerita dikit dong Bang Daniel. Ya. Ketika dipanggil awal-awal ke Kartanegara, itu diceritain nggak bakal ngurusin ini? Apa yang disampaikan ke Pak Bro ke Anda? Saya dan Gus Irfan itu dipanggil di awal itu secara terpisah. Oke. Ya, terpisah, kemudian setelah terpisah dikontak dulu tentu. Saya dikabari oleh teman-teman ASPRI bahwasannya saya diminta untuk mengurusi kepentingan umat, kira-kira begitu bahasanya. Ini berat nih ya bahasanya. Jadi, kepentingan umat. Bahasanya itu adalah kepentingan umat. Dalam hal ini ya tentu umat Islam. Ya. Kemudian saya berpikir kalau bicara tentu umat Islam berarti bukan Kementerian Agama. Apa gitu. Saya belum dapat gambaran pada saat itu. Baru kemudian ketika dipanggil di Kertanegara bersama dengan Gus Irfan, itu baru disampaikan Pak Prabowo. Beliau ingin membuat badan baru setingkat menteri yang namanya Badan Penyelenggara Ibadah Haji atau Badan Penyelenggara Haji. Badan Penyelenggara Haji. Kita waktu itu agak kaget, kita ditugasi untuk itu karena Gus Irfan orang pesantren dan beliau kebetulan baru terpilih sebagai anggota DPR RI. Jadi baru masuk DPR 2 hari. Tapi dikasih amanah yang baru. Kemudian saya dari Kementerian Pertahanan. Jubir Menhan lagi. Menhan, kemudian tiba-tiba saya diminta untuk menjadi wakil kepala badan penyelenggara haji. Ya, kita kaget, dua-duanya kaget. Bang Daniel sempat nanya nggak, ini kira-kira apa yang membuat Pak Prabowo sampai berpikiran harus membuat badan selevel setara menteri untuk mengurus ini? Pertama memang Pak Prabowo sejak awal itu menginginkan ada perbaikan pelayanan terhadap ibadah haji. Bahasa beliau itu adalah beliau ingin memastikan pelaksanaan ibadah haji itu nyaman dan aman. Nyaman dan aman itu pertama. Kemudian kedua, Pak Prabowo juga melihat bahwasannya ibadah haji itu kan cita-cita semua umat Islam gitu ya, sebagai cita-cita yang tinggi. Semua umat Islam tentu ingin naik haji. Oleh sebab itu Pak Prabowo menganggap secara psikologis ini adalah hal yang penting untuk memfasilitasi cita-cita itu. Oke, artinya Pak Prabowo melihat bahwa selama ini untuk penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji itu
nggak sempurna gitu, nggak maksimal. Tidak ada yang sempurna tentu. Yang jelas Pak Prabowo ingin memfasilitasi secara khusus pelaksanaan ibadah haji ini. Itu sebagai sikap tadi ya, perwujudan supaya cita-cita pelaksanaan cita-cita itu sempurna. Sebagai muslim pelaksanaan cita-cita untuk melaksanakan haji itu sempurna, dan ini juga menunjukkan sikap yang afirmatif Pak Prabowo terhadap umat Islam, terutama terkait dengan pelaksanaan ibadah. Kenapa? Karena haji ini kalau di Indonesia kan sangat sensitif, sangat krusial, begitu, isunya krusial, dan semua orang Islam di Indonesia ingin naik haji, dan Belum lagi waktu semua tunggunya ngumpulin juga lama duit untuk sekali ya. waktu tunggunya lama dan sebagainya. Kemudian ketiga, Mbak Anggia, Pak Prabowo melihat dari sisi ekonomi umat, beliau menyebutnya begitu. Pak Prabowo ingin ekosistem ekonomi haji itu bisa terbangun ke depan. Nah, selama ini kan terus terang kita belum terlalu sukses untuk membangun ekosistem ekonomi haji ini. Nah, inilah yang kemudian ingin dibangun secara masif oleh Pak Prabowo. Nah, terutama dalam konteks keekonomian di dalam negeri pun demikian, dengan keekonomian misalnya nanti di pelaksanaan ibadahnya di tanah Bang suci. Daniel, apakah ini juga berangkat, kita tahu pelaksanaan ibadah haji ini kemarin yang tahun ini ya agak sedikit terjadi dispute juga. Ada dugaan sampai pansus haji di DPR itu dibentuk untuk mengusut ada apa nih, miss of conduct, penyalahgunaan kuota dan lain-lain. Apakah itu juga jadi pertimbangan Pak Prabowo ketika menjelaskan ke Anda? Yang jelas Pak Prabowo tidak dalam porsi untuk menanggapi apa yang sudah terjadi, tapi yang jelas porsi yang ingin ditunjukkan Pak Prabowo dalam pembentukan badan penyelenggaraan haji ini adalah itu tadi, keberpihakannya terhadap umat Islam. Kemudian 3 hal yang tadi saya sebutkan itu yang menjadi concern Pak Prabowo. Saya mau ke Pak Marwan. Pak Marwan, ini di DPR bahkan pada bulan Juli, Agustus kemarin itu sempat heboh, sempat ramai ya Pak Marwan ya. Bahkan sampai dibentuk pansus haji di DPR. Ada dugaan indikasi penyalahgunaan, ada kuota reguler yang dipindahkan ke kuota haji khusus begitu. Nah, dengan adanya badan penyelenggara haji ini, apakah menurut Anda ini bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun sebelumnya? Ya, baik. Saya turut bergembira lahirnya satu badan yang khusus menangani perhajian kita. Karena problem perhajian kita, sebagaimana puncaknya di 2024, terbentuknya pansus, itu bagian dari kekurangmampuan kita mengelola perhajian kita. Baik itu ekosistem haji atau ekosistem keuangan haji. Saya malah tambah satu lagi, Pak Daniel Anjar, ada yang terlupakan dari perhajian kita karena kita abai dengan cita-cita sejarah dari perhajian kita. Sebelum ada Indonesia, masih Nusantara, berhaji itu pulangnya setiap jamaah haji itu orang semakin kuat nilai kebangsaan, semakin kuat nilai jihadnya, semakin membaik jihad sosialnya. Akhirnya Kementerian Agama karena mengurusi hal-hal lain, katakanlah Pendis, urusan Bimas Islam, urusan Katolik dan lain-lain itu, maka mereka hanya mengurusi bagaimana caranya berangkat haji, orang pulang nanti disebutkan dalam ceramah sudah mabrur. Nah, karena itu badan haji ini saya berharap sekali dan saya yakin bahwa kita akan bisa mengelola ekosistem perhajian maupun ekosistem keuangan haji. Karena problem kita satu mengenai daftar tunggu yang panjang. Rata-rata daftar tunggu kita 24 tahun. Kalau diurai berdasarkan kewilayahan, ada yang bahkan 48 tahun. Sementara kemampuan jamaah kita untuk mendaftar haji setelah selesai urusan keluarga
anak selesai sekolah dan bahkan anak sudah menikah. Itu kira-kira di antara umur 50 sampai 60 tahun. Coba kita bayangkan, mendaftar umur 50 tahun, menunggu 48 tahun, 98 tahun. Ya. Dia percaya bahwa dia meninggal, mati sebelum terlaksana ibadah haji. Dengan lahirnya Badan Penyelenggaraan Haji ini, kami dari Komisi 8 turut mendorong supaya kita cari upaya mengurai daftar tunggu yang panjang. Oke. Pak Sekitar Marwan. 5.300.000 orang. Ya. Ya. Bagaimana caranya? Kemampuan Presiden Pak Prabowo dengan pihak Saudi meyakinkan tambahan kuota. Kalau tambahan kuota, bagaimana caranya mengurai di tempat Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina? Nah, nanti Pak Daniel ini kan masih muda, masih cekatan ini, masih cepat. Nanti kita dukung bagaimana caranya supaya jamaah alurnya bisa selesai. Yang kedua, gimana? Masih lanjut? Ya, sebentar Pak Marwan. Ini menarik nih. Tadi Anda menyebutkan membangun ekosistem haji yang baik. Kita tahu sekarang kalau ini ada Badan Penyelenggaraan Haji, ada Badan Penyelenggara Haji, kemudian ada BPKH juga. Nah, ini gimana nih BPKH nanti posisinya akan seperti apa idealnya, bagusnya sehingga ekosistem ini bisa terbangun dengan baik, koordinasi antar lembaga pengelola keuangan hajinya dengan penyelenggaranya bisa sinkron gitu. Saya kira itu tidak ada persoalan ya dalam struktur kenegaraan kita. Jadi ada badan haji, ada badan keuangan haji. Yang saya sebutkan tadi mengenai ekosistem keuangan haji kita, BPKH ini belum berkemampuan menambah nilai manfaat yang dibutuhkan jamaah kita. Rata-rata jamaah kita 221.000 setiap tahun, itu kira-kira membutuhkan subsidi atau yang kita ambil dari nilai manfaat sekitar 7,1 triliun. Ditambah lagi nanti setiap tahun ada 2 triliun yang diberikan ke virtual akunnya jamaah, 9 triliun. Kemudian ada diambil operasional para pengurus BPKH. Jadi kita hanya mampu mendapatkan nilai tambah itu hanya 10 triliun. Kita menghabiskan 11 triliun. Nah, ini kalau sudah ada badan haji nanti kita dukung bagaimana mereka mengembangkan nilai manfaat yang lebih baik. Tentu karena Kementerian Agama sudah fokus dengan urusan agama, sementara badan haji khusus mengurusi jamaah haji, kami berkeyakinan BPKH bisa kita dorong supaya mengelola keuangan haji ini sekarang kira-kira jumlahnya 163 triliun lebih. Jadi setiap hari bergeser ya, bertambah. Pak Marwan, sebentar Pak Marwan. Baik, Ya. tahan dulu sebentar Pak Marwan. Ini menarik juga tadi yang menyebutkan daftar tunggu itu rata-rata 24 tahun, bahkan ada 48 tahun. Nanti kita juga akan mendengarkan dari salah seorang jemaah haji, calon jemaah haji yang juga akan menceritakan ini ada Bu Om, berapa lama Bu Om sudah mendaftar dan daftar tunggunya berapa waktunya, kita akan bahas ya Bu ya, usai jeda sesaat lagi.